Libur anak sekolah telah tiba, tapi masalah MBG belum juga libur alias masih berlanjut. Sejak ditetapkannya tersangka kasus korupsi MBG, ini rentetan masalah satu persatu muncul. Dan karena penangkapan kepala BGN dan CS-nya, distribusi makan bergizi gratis ini dihentikan sementara. Sementara ya, dihentikannya itu dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli, yakni saat libur sekolah. Alasannya adalah untuk melakukan penataan kembali terhadap tata kelola program secara menyeluruh, evaluasi dan perbaikan lah ya intinya. Tapi sejak distribusi MBG ini dihentikan sementara, ada sejumlah pihak nih yang mengaku sebagai investor SPPG yang mendatangi kantor BGN dan menuntut pertanggungjawaban terkait pembayaran pembangunan dapur MBG yang katanya belum diselesaikan. Loh, makin panjang ya carut-marut MBG ini. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Saat MBG dievaluasi, sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor pembangunan SPPG atau dapur MBG ini mendatangi kantor BGN. Mereka marah-marah, berteriak-teriak, bahkan mengeluapkan kekesalannya kepada petugas keamanan yang ada di lokasi. Selain itu, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI ini mereka menolak surat edaran Kepala BGN nomor 12 tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah. Padahal jelas ya, penghentian distribusi sementara MBG ini bagian dari evaluasi yang wajar, bahkan mutlak diperlukan dalam setiap program publik yang pakai anggaran negara. Kalau dipikir-pikir ya, dengan MBG diliburkan, BGN ini bisa menghemat anggaran hingga 3 triliun rupiah loh. Besar kan nilainya? Netizen juga banyak nih yang bereaksi dengan keputusan BGN menghentikan sementara distribusi MBG selama libur sekolah ini. Bahkan ada netizen yang menilai, jangan-jangan yang butuh MBG bukan siswa, tapi yang punya SPPG. Ini kata netizen loh ya. Sangat disayangkan banget ya anggaran besar yang harusnya mengalir untuk menjamin kualitas layanan dan keberlangsungan program unggulan, malah diselewengkan oleh pihak yang justru dipercaya menjadi penjaganya. Bahkan diperkirakan jumlah tersangka kasus korupsi MBG ini diyakini bakal bertambah lagi kawan inilah. Dan Glory Harimasi Hombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, ini ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Nah, kan makin banyak kan yang lama-lama nanti ketahuan semua deh. Pada akhirnya ya, evaluasi program makan bergizi gratis ini bukan hanya soal menghentikan atau melanjutkan distribusi makanan. Yang lebih penting adalah memastikan tata kelola program ini berjalan transparan dan tetap tepat sasaran. Namun pertanyaannya, mengapa saat program dievaluasi, justru para pemilik dapur dan investor SPBG yang paling gelisah? Menurut kawan inilah gimana? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.